penting sekali diskusi itu. Jadi kita mau tidak mau harus banyak diskusi. Jadi otak kita terasa terus. Nah ini menarik nih, Om melihatnya itu orang-orang Indonesia zaman sekarang itu mulai muncul kesadaran untuk aktif, gitu. Kesadaran untuk diskusi karena mereka sudah banyak yang sekolah sekarang, orang-orang Indonesia sudah banyak yang pintar gitu, sudah banyak yang sarjana dan kebanyakan. Pak. Jadi di komunitas itu ngapain lagi selain diskusi? Apa ada sih bikin acara khusus atau selain diskusi? Ini ya? Ini. Iya. Oh, iya. Ada lah. Pengen disebut mulu ya. Banyak lah komunitas tuh jadi wadah gitu. Wadah buat semua orang, utamanya yang punya visi yang sama buat melakukan sesuatu, Om. Nggak cuma diskusi. Contohnya ya misal kayak kita mau bikin kegiatan ngajar tapi di tempat yang lain, misal ke sekolah. Itu bisa kita kerja sama. Atau mungkin kita bikin hal-hal lain kayak ngumpulin informasi-informasi tentang Jerman yang kita kemas jadi konten untuk sosial media, itu juga kita lakukan gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan di komunitas. Tapi awal ide itu semuanya berawal dari diskusi. Pentingnya diskusi itu di situ. Diskusi itu penting supaya kita bisa terus belajar mendudukkan calon legislatif. Masih lama. 4 tahun lagi. Ya, salah satu cara untuk biar kita bisa terus update ilmunya. Nah, update itu apa bahasa Indonesia? Terkini. Mengaktualisasi luar biasa, Bapak. Semua tahu itu dong. Suka merendah. Padahal memang ya ampun. Aduh, susah sekali memang. Itulah diskusi tadi. Selain kita ketemu dengan orang yang sama sepemikiran, akhirnya kita ketemu dengan berbagai macam orang, gitu kan? Ya, jadi kita nggak cuma ketemu sama orang yang udah kita kenal, tapi kita juga ketemu sama orang-orang yang baru banget kita kenal. Bahkan mungkin orang-orang yang sebenarnya jauh dari sini. Misal kayak di komunitas kita beberapa kali kedatangan orang Jerman langsung ke sini. Yang sempat beberapa kali juga kita ajak main keliling Bandung dan ya gitulah, berkelana. Traveling gitu ya. Traveling. Oh, berarti kita ini memang erat kaitannya ya, diskusi sambil main, diskusi main. Iyalah, hidup harus seimbang, Om. Mantap filosofinya. Tadi seimbang dulu. Harus seimbang. Work hard, play hard. Luar biasa. Ini Gawe hese udah bisa. paham nggak? Gawe hesep, ulin hesep. Kerja susah, main itu susah. hard itu susah. Jadi main susah, work itu kerja. Hard. Kerja susah. Kok saya baru tahu artinya yang benar tuh di sini loh. Itu dia gunanya diskusi. Kalau nggak diskusi nggak dapet itu. Iya betul. Ini saya dapat dari dosen langsung. Dapat ini saya langsung. Iya. Begini, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa Om nih, karena udah ikut diskusi dan tahu apa sih itu ruang publik. Nah, selain tadi ada komunitas, ada himpunan atau memang ruang seperti ini, kira-kira ruang publik mana lagi sih yang bisa kita jadikan tempat diskusi? Kalau dari uji pribadi sebenarnya banyak ya Om, kayak misalkan dari sesuatu kayak tadi kata Kang siapa namanya tadi Ahmad Raihan. Ahmad Sanusi. Kata Kang Abe di sini tadi kan katanya yang mempunyai tujuan yang sama, visi yang sama. Selain tadi ada hima, ada ruang diskusi yang memang dinamai dengan, maksudnya ada namanya gitu. Menurut Uji sih kayak apalagi Uji gitu sebagai orang yang suka musik, terkadang orang-orang yang suka musik ngumpul itu juga jadi ruang diskusi meskipun kita hanya diskusi tentang musik gitu. Contohnya? Contohnya nih K-pop ya, misalkan K-pop. Kok kamu nggak kemukaan K-pop? Ya K-pop. Om jangan langsung. Maaf. Sebenarnya udah banyak yang ngomong tapi saya pede aja gitu. Itu intinya. Yang bisa hidup di dunia ini dengan tenang itu adalah yang anti baper. Hidup anti baper. Hidup anti baper. Ya semangatnya setengah. Iya gitu. Jangan jadi
ya untuk uji pribadi sama-sama suka K-pop tadi dari awalnya nggak kenal tiba-tiba jadi kenal nyambung jodoh kan nggak ada yang tahu ya kayak gitu ya kan nggak ada yang tahu Jadi intinya ngomongin kayak buat cari jodoh. Pengajiannya bisa tahu. nah maksudnya bahkan aplikasi-aplikasi seperti dating apps juga menurut aku sih itu bisa jadi ruang diskusi gitu. Luar biasa. Visioner Visioner. kan Om ya? Enggak sih. Itu loh Terus yang foto yang kemarin aku lihat, ini kok kenal gitu. Iya. Oh, pakai juga nih berarti. Berarti pakai. Pakai juga. Oke, nanti kita saling Yang inilah api-api. umpan lambung ya, umpan lambung. Tapi kata Kang Idam tadi dia melontarkan satu pernyataan. Oh, berarti pengajian Iya juga kan bisa itu jadi sama aja kayak komunikasi. komunitas agama berarti kan misi terselubungnya paling mudah diterka itu cari jodoh gitu kan. Sama juga. Selain cari kepentingan bisnis juga ada pasti Ujung-ujungnya jodoh. Aja dong, dia tuh kepentingan bisnis. Jangan-jangan najinya K-pop bener. Ya, bisa ngaji itu kan sebenarnya satu kata yang diletakkan pada maksudnya diberi label tertentu pada maksudnya sudah diinikan pada agama gitu. Sebenarnya ngaji itu ya semua mengkaji apa? Mengkaji K-pop. mengkaji K-pop, mengkaji perempuan, mengkaji Jerman. Berarti gitu. kalau ke mama nggak apa-apa mau nonton konser nih misalkan mau kemana mau ngaji kan mau ngaji konser mengkaji konser Ya secara filosofis tidak salah itu. nggak salah. Cuman yang Cuman kalau ketahuan mama ya masalah. nanti jadi di rukiah. Betul. Nah itu tuh hanya bisa terpikirkan oleh orang yang punya kepekaan bahasa yang tinggi ya. Kan kamu nih mahasiswa bahasa toh? Mahasiswa bahasa toh? Ya, tahu. Kelihatan dari bahasa, Kelihatan mukanya kayak kamus. Ya tolong dong di pinggir ABC. ABC. Berat. Oh zaman sekarang kan udah nggak musim kamus, musimnya Google. Paling Ya aduh. Tua banget. Ya Zaman paling zaman aku SD ya paling nggak pakai ya. Iya. Atau jangan gak SD lagi. Sedih banget. Oh, paling. Nah, selain itu, saya tadi ada pengajian, ada apa komunitas juga ya itu atau UKM lah ya. Ternyata kita bisa juga ya, boleh nggak sih kalau misalkan ibu-ibu tuh mamah-mamah muda gitu, habis ngantar gitu. Kenapa harus muda? habis ngantar anak gitu, ngantar anak ke TK. Bu ngumpul yuk, ayo gitu. Yang ngajak siapa tuh? Yang ngajak. Bukan saya, bukan ngajak saya. Oh, iya. Itu sih curhatan teman-teman saya. Oh iya. Tapi curhatnya langsung di situ ya. Langsung. Ya ikutan juga dong. Mamah muda berarti saya. Ya, jadi mereka itu ngumpul, habis itu diskusi, hangat diskusinya. Kamu tahu nggak Jem? Tas aku harganya segini. Oh. Ya, itu kan review. Positif sekali Anda ya. luar biasa. Kualitas. Jadi Anda bukan bakal jadi sombong ya, YouTuber. review. Review. Bisa tuh. Latihan jadi YouTuber biasanya. Terus Om, gimana Om? Selain itu ada lagi nggak sih tempat-tempat diskusi? Banyak banget Om sekarang. pernah ditanya Intel nggak selama di komunitas? Ya, Belum pernah sih atau enggak? Aman sih Kita nggak tahu. sekarang ya? Atau kita nggak tahu, tapi karena kalau aku sih mandangnya yang namanya komunitas kan kita melakukan hal yang positif ya. Walaupun misalkan ada yang kurang positif, itu pun jatuhnya lebih ke hal yang tidak berguna, bukan hal yang negatif. Bahasanya halus sekali ya. Gitu doang. Ya ada ayam. Ayah. Ada ayam. Terus kalau misalkan mengenai ruang publik sekarang kan udah banyak banget gitu, nggak cuman komunitas, nggak cuman tadi kumpul bareng atau misalkan ngobrol di kafe, tapi kita juga sekarang tahu ada yang namanya coworking space gitu, atau misalkan ya ruang terbuka yang memang fungsinya itu bisa untuk kerja, bisa untuk ngobrol, bisa untuk meeting. Nah itu tuh bisa dipakai. Dan sekarang juga di Bandung kan banyak banget tempat-tempat kayak taman dan sebagainya, itu sebenarnya bisa kita manfaatin sih Om. Betul. Buat main futsal. Main futsal. Tapi Diskusinya di mana? kecenderungan orang Bandung, apalagi anak muda Bandung ini nyari jodoh. Ke taman tuh nyari jodoh. Ada taman jomblo katanya kan di Bandung. Udah bukan kan? ada pohonnya taman jomblo. Oh, udah ganti namanya? Ganti jadi taman apa sih? Emang namanya taman Pasopati. Taman gelap ya. Pasopati. Bawah jembatan. Di bawah jembatan gelap gitu. Ya Allah. Ya, kalau Om dulu, waktu Om masih kuliah dulu, itu Berapa itu? baru. S3. Tahun 45 kayaknya. Ya, jadi Om dulu waktu kuliah itu nongkrong di kafe sambil diskusi filsafat. Oh, berat. Berat. Saking beratnya itu filsafat, minum kopi itu langsung
Beda. Bedanya kenapa? Caranya minum kopi itu kalau orang biasa minum kopi begini. Iya. Terus Kalau Om minum kopi diputer, iya, dijilat, dilemparin. ya itu iklannya jangan itu iklan. Aduh. Jadi justru yang lebih masuk menurut Om ya dulu pengalaman itu yang lebih masuk itu yang di kafe itu. Dan bahkan yang diskusi maksudnya bukan orang yang ada titel ini titel itu, bukan. Orang penting gitu. Bukan, justru yang orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang lewat, kadang-kadang tetangga lagi ngopi begini, entah siapa nih mamang ini, nggak tahu siapa, tiba-tiba duduk di situ, kami lagi ngobrol, kita tentang ini, pemerintah kita begini, tiba-tiba ikut nimbrung, ternyata informasinya banyak. Nah, Om itu pengen ruang diskusi Om itu tidak hanya mengundang orang-orang yang pintar, tapi mengundang semua lapisan masyarakat agar suara mereka didengar. Emang sekarang nggak kedengaran ya Om? Hah? Nggak kedengaran. Gitu. Kenapa coba nggak kedengaran? Kurang keras ya? Kurang keras. Terus? Selain kurang keras memang nggak didengar. Aduh. Nggak punya pendengaran. Aduh, keras. Ya, makanya mungkin banyak banget sekarang yang cari ruang publik kayak gini buat diskusi itu buat nyampein aspirasi sih. Betul. Gitu kan kadang-kadang dijadiin semacam pelampiasan lah gitu. Kita ngomong sama yang sana nggak didengar, ya udahlah kita curhatin ke yang lain gitu. Siapa? Itu tuh tembok. Siapa? Berarti kita nggak cuma nanti di sini nggak hanya ketemu dengan orang-orang pintar ya Om ya? Betul. Ini termasuk pintar atau enggak? Iya, ini Iyalah, Pinter 7 tahun loh ini. Pinternya pinter apa dulu Apa nih? nih? 7 tahun loh ini. Oh, 7 tahun. saking cintanya dengan ilmu, dia kuliah itu sampai dimaksimalkan. 7 tahun. Diskusi terus sama dosen ya? Iya, diskusi dulu terus dengan dosen. Ya gitulah. Bolak-balik tanya gitu sih ya. Jadi kalau misalkan suara kita tidak terdengar untuk ngomong sama yang di sana, kita lanjut ngomong kepada yang maha kuasa. Gitu ya. Berdoa, maksudnya Pasrah. berdoa supaya dipercepat. Apanya? Hidupnya, programnya dilancarkan. Gitu. Aduh, bahaya ini ya. Jangan begitu. Kita harus mendoakan kebaikan. Kebaikan untuk Para orang-orang, pemimpin kita, ya. para pemimpin. Kalau misalkan tidak mendengar, ya semoga Bisa dengar. pendengaran yang lebih baik. Dikasih alat pendengar. Kalau misalkan pendengar masih juga tidak mendengar, semoga diberi tempat istirahat yang lebih baik. Maksudnya di rumah. Oh iya. Kan sekarang Rumah baru. Iya, lagi work from Wah. home ya sekarang. Iya, Iya. kasih yang lain aja lah. Gitu. Emang duduk itu enak di kursi. Di kursi. Susah Iya, pindah. duduk itu di kursi. Enaknya nggak di bawah. Karena kalau duduk di bawah itu perut ketekan. Kalau duduk di atas, perut lebih lancar. Oh gitu. Oh gitu. Makan bisa lebih banyak, perut lebih lancar. Pup kasih untuk yang di bawah. Nah, gitu. Dipaham maksudnya? Siapa yang di bawah? Siapa nih yang di bawahnya? Itu yang di bawah, yang duduk-duduk di bawah yang nggak punya kursi. Sedangkan yang punya kursi duduk di atas biasanya makan seenaknya, naruh kaki seenaknya, tidak peduli dengan yang duduk di bawah. Yang lesehan. Waduh. Luar biasa. Iya. Mulai berat nih omong nih, aduh. Berat nih, kena berat badan larinya. Nggak ikutan, aku nggak body sharing ya teman-teman. Aduh. Oke, jadi intinya adalah kalau ada teman-teman yang pengen gabung gitu, pengen menyuarakan aspirasinya, suruh datang aja ke tempat Ya. main Om ini ya. Tempat tuh Terus- apa tempat? Nggak tempatnya Om. Nih. Tempat Om ini. Oh, tempat Cuma aku Om. setuju banget gitu, maksudnya semua orang lah daripada berdiam diri terus melakukan hal-hal yang tidak perlu, ya lakukanlah gosip. Gosip Maksudnya yang- diskusi lah, kita iya, diskusi betul. hal-hal yang memang positif dan juga bisa ngembangin ilmu-ilmu kita semua. Jadi work from home-nya nggak cuma diisi sama dance depan kamera gitu ya Om ya? Iya. Iya, di depan. Saya kan bangun pagi langsung kayak Hai, gue gitu. gerak-gerak ya. iya olahraga workout. Betul itu menandakan bahwa orang-orang zaman sekarang itu peduli kesehatan. Iya, jadi workout. Bangun pagi workout, masih ada apa Healer-nya. healernya. Kerjanya di luar, Kerja. Iya, kerjanya. Oh, oke. Secara harfiah, kerjanya di luar. Iya, susah kalau terlalu lama Saking work from home gitu. Iya. Begitu. Jadi memang mari kita diskusi dengan manusia, jangan diskusi terus sama HP sendiri gitu. Hai guys. Iya. Ada yang bertanya, Bang, gimana caranya nih? Muke lu kan. Iya. itu lagi rame tuh. Lagi rame. Viral tuh ya. Itu tuh hiburan tuh. Ya sih. Meskipun dia cuma begitu, banyak yang nonton karena apa? Memang orang nyari hiburan. Nah, orang zaman sekarang kecenderungannya hiburannya begitu.
males untuk membicarakan sesuatu yang agak-agak serius sedikit. Berbobot lah ya. Ya makanya jangan kebanyakan hiburan. Gitu. Jadi harus banyak hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Nah, begitu. Tempat hiburan. Kok tempat hiburan? Kok tempat hiburan? Agak-agak. Om itu ingat salah satu orang besar zaman dulu. Saya. Sebesar Gaban. Allah, Gaban tuh apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Itu kartun itu kartun zaman dulu. Oh, aku Nanti- pikir Gaban tuh yang buat ini. Beda loh, zaman, beda zaman. Buat apa tuh yang buat beras? Iya, Oh, iya. Nggak tahu. Ayakan, ayakan. Coba bercandanya itu lebih universal gitu. Iya. Jangan- Oh, jadi Gaban tuh toko. Oke, Iya. skip si Gaban ya. Iya. Jadi Om dulu inget ada satu kata orang besar, katanya kalau kita berhenti untuk berpikir, kita berhenti untuk peduli terhadap lingkungan kita, maka kita telah menyia-nyiakan hidup kita yang cuma satu kali. Ya. Sebegitu pentingnya diskusi itu, akhirnya kita usahakan perbanyak diskusi. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau diskusi bareng-bareng di ruang diskusi Om ini, kita diskusikan berbagai macam hal, atau kalian pengen nanya sesuatu juga, silahkan gabung di ruang diskusi Om. Nanti Om akan undang berbagai macam teman-teman Om yang cukup berkecimpung di bidang. Berkecimpung itu kayak berenang ya. Begitu ya. Jadi meskipun kita work from home atau ada wabah di luar sana, jangan lupa tetap belajar, tetap update ilmu, dan kita bisa terus mengembangkan pengetahuan kita. Begitu. Oke, terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Om. Nanti kami undang lagi. Terima kasih juga sudah memfasilitasi ruang diskusi Om ini di Deutsche Club Bandung. Terima kasih. Yuk, subscribe yuk.